Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bukit Nyaring 8 dalam konten inspirasi. Pada video yang lalu, kita telah membahas masalah kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai sang juara dan memaksimalkan kerja otak. Untuk menjadi juara, kita harus memaksimalkan kerja otak. Dan untuk memaksimalkan kerja otak, kita harus mengisi datanya, yaitu dengan cara membaca atau belajar. Hal ini dapat Anda tonton pada video 1 dan 2 kami. Dalam belajar ini, saya akan fokus pada kata perintah bacalah yang mengandung arti luas untuk menuju tangga kesuksesan dalam hidup ini. Kita diperintahkan membaca, baik itu membaca buku maupun membaca alam sekitar dalam proses belajar agar pengetahuan kita bertambah. Semua orang sukses di dunia ini pasti membaca. Untuk menjadi ilmuwan, kita harus banyak membaca buku dan kejadian alam sekitar serta melakukan eksperimen-eksperimen. Untuk menjadi orang kaya, kita harus membaca peluang usaha. Untuk sukses dalam pergaulan, kita harus membaca watak teman. Inilah mengapa dalam proses belajar ini saya fokuskan pada kata bacalah. Sebuah isyarat agar kita sukses dalam segala hal. Dengan kata lain, kerjakanlah sesuatu itu dengan ilmunya, agar kita mendapat hasil yang baik. Semakin banyak kita membaca, maka otak kita akan bekerja maksimal. Dia akan merangkai atau menghubungkan setiap data yang ada di dalamnya. Fungsi logika dan imajinasi akan menghasilkan intuisi. Ini kalau kita biasa melatih dalam memaksimalkan otak kanan dan otak kiri. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran. Inilah cara Sang Pencipta memberikan ilmunya. Walaupun kita sudah menggunakan semangat sang juara dan telah menyeimbangkan gerak tangan kanan dan kiri, hasilnya tidak akan maksimal kalau kita tidak banyak membaca atau belajar. Jadi, sebenarnya urutan dalam meningkatkan kemampuan diri untuk mencapai sang juara adalah: pertama, bacalah atau belajar. Kedua, semangat dengan menggunakan mental juara. Ketiga, memaksimalkan kerja otak dengan menyeimbangkan gerak tangan kanan dan tangan kiri. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus yakin bahwa ilmu yang kita miliki adalah semuanya darinya. Di samping mengajari kita
melalui kitab suci, Tuhan mengajari kita melalui apa yang kita lihat, rasakan, dan kejadian-kejadian alam yang sedang terjadi. Ini kalau kita mau berpikir atau merenungkannya. Maka kita dalam membaca atau belajar, niatkan karena Sang Pencipta atau dengan menyebut namanya. Maka ia akan menambah ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Pertanyaan yang timbul, mengapa kita dalam belajar harus menyebut nama Tuhan yang menciptakan? Pertama, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan tidak akan menimbulkan kerusakan atau kehancuran serta pertumpahan darah di muka bumi ini. Kedua, berharap dia akan menambah ilmu yang tidak kita ketahui. Karena ilmunya luas dan tidak terbatas. Seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimatnya, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimatnya. Meskipun didatangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan yang ketiga, supaya kita dapat meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan amal yang mengalir terus-menerus walau kita sudah meninggal. Hal ini akan kita bahas pada video kita selanjutnya tentang motivasi. Demikian juga halnya, mengapa kita dilahirkan di muka bumi ini sebagai sang juara? Agar kita dapat memimpin diri dan mengendalikan diri kita supaya tidak menimbulkan kerusakan atau kehancuran serta pertumpahan darah di muka bumi ini. Sebelum kita memimpin orang-orang, hendaklah kita bisa memimpin diri kita dahulu. Hal ini saya rasakan dulu saya belajar tidak ada menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Hasilnya, saya banyak berbuat zolim. Ketika saya bekerja dulu, banyak berbuat zolim. Baik menzolimi bawahan maupun menzolimi pimpinan. Dan melalui video ini, saya mohon maaf pada mereka atas kesalahan-kesalahan yang saya buat. Nah, setelah berhenti bekerja, saya niatkan belajar karenanya. Hasilnya beda. Ada ketenangan dalam jiwa. Dan ilmu yang diberikannya mengalir terus. Saya selalu mengingatkan anak-anak saya, belajarlah karena Tuhan yang menciptakan, agar Dia menambah ilmu yang tidak kita ketahui. Dalam hal ini, tugas saya hanya menyampaikan pada mereka. Jadi, mulai sekarang, marilah kita belajar dengan niat karena Sang Pencipta. Termasuk mengingatkan anak-anak kita belajar dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Agar di negeri ini tidak terjadi kerusakan dan atau kehancuran serta pertumpahan
tumpahan darah, dan kita berharap negeri ini menjadi damai dan sejahtera. Demikianlah video ini kami buat dengan harapan dapat menjadi inspirasi kita semua dalam membaca atau belajar dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, agar di bumi ini tercipta kedamaian. Akhir kata, saya, Pekik Nyaring 8, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.